Halo, apa kabar semuanya? Maaf ya teman-teman, baru upload lagi dikarenakan aku sibuk di real life nih. Oke, di video kali ini aku akan memberikan beberapa rekomendasi anime isekai terbaik mulai dari magic hingga overpower. Salah satu rekomendasi genre anime terbaik yang belakangan ini lumayan populer di kalangan pencinta anime adalah anime isekai ya. Terutama aku juga suka banget gitu. Kalau diterjemahkan secara harfiah, isekai berarti dunia lain, yang merupakan salah satu subgenre dari fantasi. Anime genre isekai biasanya menceritakan tentang tokoh utama yang tiba-tiba terpanggil, terlempar, atau terjebak di dunia lain, baik yang nyata maupun virtual. Diceritakan dengan gaya dan plot yang menarik. Setiap anime terbaik selalu mendapat tempat di hati penonton, khususnya aku ya. Oke, di sini aku langsung aja ke videonya ya. Berikut 7 anime isekai terbaik mulai dari magic hingga overpower. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaru aku. Yang pertama ada Overlord di tahun 2015 ya, rilisnya. Anime dengan genre isekai memang selalu diminati oleh para penggemar anime. Sejak tahun 2015 yang lalu, salah satu judul anime dengan isekai yang cukup populer adalah Overlord. Biasanya, anime dengan genre isekai merupakan seseorang yang memiliki kekuatan yang besar, bahkan tidak memiliki kemampuan apapun. Penikmat anime action wajib menonton anime yang satu ini. Tokoh utama dalam anime Overlord adalah Momonga, merupakan seseorang penyihir yang kuat dalam permainan virtual reality tersebut. Meski begitu, game yang akan dimainkannya akan mengalami penutupan server. Namun anehnya, meski sudah melewati batas penutupan server, ia masih bisa memainkan game tersebut. Dari segi kualitas grafis, anime Overlord sangat keren menurut aku ya. Apalagi jalan cerita dari anime ini sangat menarik untuk diikuti. Bagi kalian yang menyukai anime dengan MC yang sudah mempunyai kekuatan yang besar dari awal cerita, anime Overlord mungkin bisa menjadi pilihan untuk kalian tonton ya nanti. Yang kedua ada Tensei Shitara Slime Dataken. Tensei Shitara Slime Dataken bercerita mengenai kehidupan Satoru Mikami, seorang pegawai kantoran biasa berusia 37 tahun yang bekerja di Tokyo. Di tengah kesibukannya, saat bertemu dengan seorang kolage, ia ditusuk oleh seorang penyerang misterius. Ketika dirinya sadar, ia telah bereinkarnasi menjadi sesosok slime di sebuah dunia yang baru. Di saat yang sama, ia menyadari bahwa ia memiliki kekuatan bernama Predator, yang memungkinkannya untuk memakan segala sesuatu serta meniru penampilan dan kemampuannya. Setelah bertemu dengan sesosok Storm Dragon bernama Veldora Tempest, ia diberi nama Rimuru Tempest. Dengan kekuatan barunya, Rimuru mulai mendapatkan kepercayaan dan banyak teman dari Great Jura Forest. Ia juga ditunjuk sebagai pemimpin mereka dan menciptakan sebuah negara baru bernama Tempest. Bersama teman-temannya, Rimuru banyak berjumpa dengan makhluk baru, baik yang ingin menjadi kawannya ataupun lawannya. Yang ketiga, In Another World with My Smartphone. Kalian pernah terbayang nggak gimana rasanya pergi ke dunia virtual melalui smartphone atau HP ya? Minimal pernah berkhayal gitu ya. Kalau aku sih ya gitulah, namanya juga wibu ya. Oke, tulis di kolom komentar yang pernah nih. Anime yang bergenre adventure, harem, komedi, magic, dan romance ini banyak sekali ya genrenya gitu ini. Mengisahkan tentang seorang anak laki-laki SMA bernama Toya Mochizuki yang tewas karena tersambar petir. What? Tersambar petir? Sungguh aneh ya ini cerita. Saat dirinya terbangun, ternyata dia sudah dihadapkan dengan dewa yang meminta maaf karena membuat kesalahan yang menyebabkan dirinya terbunuh. Dengan menebus kesalahannya, dewa pun memberikan dia kesempatan untuk reinkarnasi di dunia lain dan menuruti segala kemampuannya. Akhirnya Toya dikirim ke dunia lain, diberi kekuatan, dan dia boleh membawa smartphone-nya. Dengan semua fungsinya dapat berjalan walaupun tanpa wifi, dan dia dapat menghubungi dewa dalam kontaknya. Wah, gila sih. Sungguh anime yang aneh tapi seru banget teman-teman. Aku rekomendasi banget buat kalian wajib tonton nih. Yang keempat ada Mouto Soukan Shoujo no Dorei Majutsu. Anime yang bergenre komedi, ecchi, dan fantasi ini bercerita tentang Takuma Sakamoto, seorang hikimori yang suatu hari dia pindah ke dunia misterius yang bernama Cross River. Selain itu, ia juga mempunyai penampilan karakternya sendiri di dalam game yaitu Raja Iblis Diablo. Kemudian ada dua gadis yaitu Rem dan Sera.
Rem ini salah satu dari ras Vanterian. Sementara itu Sera merupakan seorang elf yang mempunyai dada ukuran besar ya. Ya namanya juga ada genre ecchi ya. Jadi ya kalian tahu lah. Pada awalnya mereka berdua mencoba menggunakan mantra budak kepada si Diablo tersebut. Akan tetapi mereka berdua justru yang menjadi budaknya. Kok kebalik ya? Pada akhirnya Takuma bertindak sebagai Raja Iblis dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Jika kalian penasaran dengan video yang satu ini, tonton aja ya teman-teman. Ada kok banyak sekarang. Yang kelima ada My Hero Academy. Apa kalian suka dengan anime Zero to Hero? Boku no Hero Academia mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat ya. Anime ini sangat mengusung tema Zero to Hero. Perjuangan Deku untuk menjadi seorang pahlawan akan sangat terasa berat sekali gitu. Berbagai rintangan harus ia hadapi sampai di titik ia bisa disebut seorang pahlawan. Deku sangat mengidolakan pahlawan nomor 1 pada saat itu, yakni All Might. Sejak kecil Deku diponis tidak memiliki kekuatan, namun ia tidak pernah menyerah. Berharap suatu saat ia akan mendapatkan kekuatan. Pertemuannya dengan pahlawan nomor 1 yaitu All Might mengubah hidup Deku. Kemampuan unik yang dimiliki All Might dapat diwariskan dan Deku dipilih sebagai penerusnya guys. Tapi syarat yang ia harus tempuh yakni memperkuat diri dengan latihan yang amat melelahkan. Setelah menempuh latihan yang amat sangat panjang, akhirnya siap menerima quirk tersebut gitu ya. Jadi palelol nih bahasaku, quirk. Itulah pokoknya ya guys ya. Perjalanan baru yang harus ia tempuh sangatlah panjang. Berbagai ancaman dari organisasi penjahat yang terus mengawasi dari kegelapan. Yang keenam ada Kyokai no Katana, Beyond the Boundary ya, bisa dibilang gitu. Kuriana Mirai atau Taneda Hirisa adalah satu-satunya orang yang tersisa dari keluarga pejuang dunia gaib dengan kekuatan untuk menggunakan darah mereka sebagai senjata. Karena garis keturunan ini pula, Mirai memiliki tugas untuk memburu para Youmu atau makhluk yang dikatakan sebagai manifestasi dari emosi negatif manusia. Begitu ya. Suatu hari ketika sedang tenggelam dalam lamunannya di atap sekolah, Mirai bertemu dengan Kanbara Akihito atau Ken ya, bisa kita panggil Ken gitu. Youmu jenis langka yang berbentuk manusia panik. Mirai pun menusuk Akihito hingga menyadari bahwa dia adalah makhluk abadi, dan sejak saat itu ikatan keduanya saling terjalin secara spesial gitu. Dimana Mirai terus-menerus berusaha membunuh Akihito sebagai upaya peningkatan kepercayaan dirinya sebagai seorang prajurit dunia gaib. Akhirnya Akihito juga berhasil memujuk Mirai bergabung dengan klub sastra, di mana dua prajurit dunia gaib kuat lainnya, Nase Hiromi atau Suzuki Tatsuhisa dan Mitsuki yang bisa dipanggil Chihara Minori berada ya. Namun ketika ikatan persahabatan mereka semakin erat juga, kekuatan para Youmu yang di sekitar mereka semakin meningkat juga. Berbagai rintangan yang mereka hadapi akan semakin sulit. Kini mereka harus bertahan hidup sekeras mungkin terkala Youmu yang paling kuat, Kyokai no Kanata, semakin mendekat. Ini yang terakhir teman-teman, Konosubarashi Sekai ni Sukufuku wo, yaitu dia rilis di tahun 2016 ya. Kita singkat bisa jadi Konosuba ya. Konosuba atau Konosubarashi Sekai ni Sukufuku wo bercerita tentang seorang pemuda Hikimori bernama Satao Kuzuma. Suatu hari ia pergi ke toko untuk membeli game yang baru rilis. Saat di perjalanan pulang, ia melihat seorang gadis yang akan ditabrak oleh sebuah kendaraan besar. Tak tinggal diam, ia pun mendorong gadis tersebut dan membiarkan dirinya mati karena hal itu. Kok kayak mati konyol ya? Kazuma pun tak sadarkan diri sampai akhirnya ia membuka matanya. Ia bertemu dengan seorang dewi bernama Aqua. Aqua menjelaskan kepada Kazuma kalau ia sedang berada di alam baka dan baru saja meninggal. Kazuma bertanya apa yang terjadi dengan gadis yang baru ia selamatkan tadi. Sontak Dewi Aqua terbahak-bahak dan memberitahukan bahwa gadis tersebut yaitu baik-baik aja gitu. Gadis tersebut sebenarnya akan selamat walaupun nggak ditolong sama si Kazuma. Sebenarnya kendaraan besar yang akan menabrak gadis tersebut adalah sebuah kontraktor petani yang sedang melaju dengan kecepatan rendah, dan Kazuma mati melainkan karena shock, bukan karena tertabrak. Jika penasaran, kalian bisa tonton sendiri ya. Wah, kacau banget deh pokoknya. Tapi ini anime yang satu ini lucu banget. Aku saranin harus nonton, wajib ini.
Nah, itulah 7 anime isekai terbaik mulai dari Magic hingga Overpower ya untuk kalian semua. Oke, bila ada salah kata, mohon maaf ya, atau ya salah-salah aku ya, mohon maaf lah. Coba tulis di kolom komentar apa aja nih anime yang seru dan menarik menurut kalian semua. Kita ketemu di next video ya. Bye.